Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Galang Paul, kelas 1A dari Prodi TLM. Di sini saya akan menjelaskan tentang hematologi analyzer dan PCR, fungsi dan prinsip alat tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hematologi analyzer. Apa sih hematologi analyzer itu? Hematologi analyzer adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah sel darah. Alat ini juga mampu melakukan pemeriksaan menggunakan sampel darah seperti pemeriksaan kadar hemoglobin, leukosit, dan trombosit. Kita masuk ke fungsinya. Fungsi hematologi analyzer itu yaitu seperti yang sudah dibahas di awal, alat ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara lengkap, yakni pemeriksaan kadar eritrosit, leukosit, hingga trombosit. Tak hanya itu, alat ini juga mampu mendeteksi atau mendiagnosa beberapa penyakit yang berhubungan dengan darah seperti diabetes, kanker, dan sebagainya. Alat ini bisa teman-teman jumpai di rumah sakit, klinik, dan lembaga penelitian. Seperti yang teman-teman lihat. Pertama, di rumah sakit fungsinya biasa digunakan untuk pemeriksaan rutin terhadap komponen dalam tubuh seperti hemoglobin, hematokrit, trombosit, leukosit, MCH, MCHC, dan MCV. Kemudian di klinik pemeriksaannya tak jauh berbeda dengan di rumah sakit. Hanya saja skalanya akan lebih kecil. Dan di lembaga penelitian lebih difokuskan meneliti beberapa sampel darah untuk sebuah riset ataupun penelitian. Kita masuk ke prinsip kerja hematologi analyzer. Terbilang mudah, yakni sampel darah yang dilakukan pencampuran dengan menggunakan reagen hingga terjadi proses yang disebut dengan hemolyzing. Dan proses ini terbagi beberapa tujuan, yaitu pengukuran leukosit, trombosit, dan eritrosit. Pertama-tama kita jelaskan yaitu eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah merupakan komponen darah yang memiliki jumlah sel yang cukup banyak seperti namanya. Kedua, leukosit atau sel darah putih, jumlah sel darah putih yang lebih sedikit. Beberapa komponen diantaranya ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, dan juga basofil. Kelima komponen ini memiliki fungsi yang sama, yakni menjaga sistem kekebalan tubuh. Prinsip ini juga terdapat beberapa metode, yaitu electrical impedance, photometry, dan flow cytometry. Yang pertama, electrical impedance. Metode ini bekerja dengan jumlah WBC atau leukosit, RBC, eritrosit, dan bagian platelet atau trombosit. Yang kedua, fotometri. Metode ini hanya digunakan untuk mengukur hemoglobin saja, dan prinsip kerjanya berdasarkan prinsip absorbansi cahaya. Yang ketiga, flow cytometry. Metode ini sedikit berbeda dengan yang lain, di mana menggunakan sistem optik dan juga lensa. Kemudian kita akan membahas tentang PCR. Pertama, apa itu PCR atau polymerase chain reaction? PCR merupakan pemeriksaan dengan menggunakan teknologi amplifikasi asam nukleat virus untuk mengetahui ada tidaknya virus atau DNA virus, untuk memperkirakan jumlah virus dalam tubuh, untuk mengetahui jenis virus atau genotipe, subgenotipe yang menginfeksi tubuh.
Oke, pertama-tama kita menjelaskan tentang prinsip kerja PCR. Kunci dalam pelaksanaan reaksi PCR membutuhkan tag polymerase, primer, DNA template, dan nukleotida atau blok pembangunan DNA. Yang pertama, denaturasi, yaitu terdapat 96 derajat Celcius. Pada proses denaturasi, panas mempengaruhi strand DNA akan terpisah menjadi DNA beruntai tunggal. Yang kedua, annealing atau penempelan, terdapat 55-65 derajat Celcius. Pada tahap penempelan ini, suhu annealing primer akan menempel dan berikatan pada daerah komplementer pada sekuens single strand DNA. Yang ketiga, extension atau elongasi, terdapat 72% derajat Celcius. Pada suhu ini, tag polymerase melakukan pemanjangan membentuk strand DNA. Baru siklus ini berulang 25-35 kali dalam reaksi PCR. Yang teman-teman lihat pada gambar. Yang terakhir, fungsi PCR atau polymerase chain reaction merupakan teknik yang sangat berguna dalam membuat salinan DNA. Dengan alat ini memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin. Sebagai contoh, PCR dapat menambahkan situs enzim, reaksi atau untuk memutuskan atau mengubah basa tertentu pada DNA. PCR juga dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan siklus DNA tertentu dan sampel. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.